Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ketegasan penyampaian Jibril yang menegaskan bahwa Rasulullah memang benar-benar seorang nabi. Saat Rasulullah ada kebimbangan, sampai ada perbedaan ulama berpendapat bahwa berdasarkan hadis Rasulullah yang berkali-kali naik ke atas bukit, pandang kanan kiri, depan belakang, tidak ada apa-apa sampai ke atas. Ternyata ada malaikat yang menegaskan bahwa beliau nabi. Sebelumnya beliau ada perbedaan pendapat apakah ingin bunuh diri, menceburkan dirinya atau menjatuhkan dirinya. Tapi kita berlindung kepada Allah bahwa baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, manusia suci yang memang jauh dari kenistaan hati seorang hamba. Maka kemudian turunlah ayat Allah yang kedua, ya ayyuhal muddaththir. Ayat ini turun saat Rasulullah berselimut di ringkupi rasa khawatir. Maka kemudian Rasulullah takut, kemudian berselimut. Maka kemudian dengan seketika Jibril datang membawakan wahyu Allah yang kedua. Wahyu Allah turun, ya ayyuhal muddaththir, wahai ke orang yang berselimut. Qum fa'anzir, dirilah kamu wahai Muhammad, fa'anzir, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu fakabbir, agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikan. Wa rujza fahjur, dan keburukan-keburukan itu, sesuatu yang rujz itu tinggalkan. Sampai kemudian pada ayat wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu berdakwahlah dengan kesabaran. Ayat yang menegaskan tentang Rasulullah, ayat ini menegaskan tentang Rasulullah. Qum fa'anzir, diri dan berikan peringatan. Sudah diberikan ancang-ancang Rasulullah untuk melakukan dakwah, berikan peringatan sama orang-orang, Pak. Nah, tapi kemudian Allah juga berikan motivasi kepada Rasulullah, kalau berdakwah itu wali rabbika fasbir, untuk Tuhanmu, ikhlas maksudnya. Jangan mengharapkan imbalan apapun, fasbir, sabar. Makna ayat ini diterjemahkan untuk ini. Maka kemudian perjalanan demi perjalanan Rasulullah pun mulai melakukan dakwah. Kepada siapa? Satu, kepada baginda diri sendiri, dan yang kedua kepada orang-orang. Kan namanya dakwah nggak mungkin sendirian doang. Maka berdakwah Rasulullah dengan cara memanggil orang-orang terdekat dulu, bukan orang jauh dulu, Pak. Saudara-saudara dulu, orang-orang di sekitarnya. Maka dipanggil kemudian orang yang beriman itu yang pertama adalah dari keluarganya, orang terdekatnya, disebut dengan as-sabiqunal awwalun, dari sahabat-sahabatnya, bertahap. Maka yang pertama masuk Islam adalah pendamping hidupnya saat itu. Siapa? Khadijah. Wa amanat bi Khadijah bintu Khuwailid wa saddaqat bima ja'ahu min Allah wa wazarathu ala amrihi, kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi.
saking utamanya Khadijah yang mempercayai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada baginda. Bahkan Khadijah lah yang memberikan motivasi kepada Rasulullah, yang menyelimuti Rasulullah, zammiluni zammiluni, yang menemani Rasulullah saat beliau diguncang kedahsyatan dengan datangnya Jibril alaihissalam. Maka Khadijah saking utamanya mendapatkan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nggak bisa ngomong, Pak, kan nggak bisa ngelihat kan, beda dengan Rasulullah SAW. Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian Rasul berbicara dengan Jibril, sampai kemudian anna Jibril alaihissalam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala akhri Khadijah as-salam min rabbiha. Wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya. Yang nyalamin bukan Allah. Pak Soleh disalamin Pak dari Pak Jokowi. Perasaan Bapak gimana Pak? Biasa aja. Oh biasa aja. Mohon maaf. Saya kira luar biasa sumringah gitu. Sering ketemu ya Pak? Soalnya dapat salam dari Habib Umar Hafiz. Oh Masya Allah. Salah tadi yang pertama berarti saya. Ini yang ngasih salam Allah Pak, lewat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada Khadijah. Apa jawab Khadijah? Faqala Rasulullah SAW, ya Khadijah, hadza Jibril yukriuka salam min rabbika. Khadijah, ini ada Jibril nyampein salam dari Allah buatmu wahai istriku. Faqalat Khadijah, maka kemudian Khadijah menjawab, Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibril salam. Sampaikan kepadanya Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibril assalam. Coba nanti Pak Khotib dapat salam kayak begini jawabannya. Kalau kita kan salam balik, ya benar sih nggak apa-apa. Kan kita versi bahasa Indonesia. Wa alaihissalam. Dan ini masalahnya yang ngasih salam Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya Khadijah, sampai langsung yang nyampein salam itu Jibril alaihissalam. Karena kenapa? Karena Khadijah orang pertama yang mempercayai Rasulullah. Bukan cuma mempercayai, juga memberikan motivasi. Ini pelajaran Pak. Sebagaimanapun keadaan Bapak, istri Bapak lah yang paling tahu. Ya Pak. Bapak seakan-akan alim di depan orang-orang, padahal di depan istri uli. Istri Bapak yang paling tahu. Tapi apakah Bapak misalnya saya lah, ada istri saya, tiba-tiba lagi ngomong begini, istri saya datang misalnya masih ada. Lalu kemudian bilang, enggak, bohong dong, enggak kayak gitu orangnya. Ada enggak kayak begitu? Hampir enggak ada kan? Nah dari sini saja sudah jelas bahwa istri kita akan mendukung apa yang kita lakukan. Maka kata Nabi Muhammad, semusuh-musuhnya kamu adalah yang ada di samping kasur kamu. Istri, maksudnya istri. Nah, makanya tugas seorang suami adalah mendidik seorang istri. Loh, bagaimana kita ada marwah di depan istri sementara istri kita tahu kebolongan kita? Mungkin kita juga yang istri kita yang paling tahu apakah kita munafik atau enggak. Selain kita sendiri, kita bisa seperti ini, tapi begitu pulang ke rumah paling galak,
di depan seakan-akan lembut, begitu nyampe rumah paling galak. Tahu istri. Nah, Khadijah pun sama tahu kondisi suaminya sedang kebimbangan. Apakah ini wahyu? Saat Jibril datang, Rasulullah minta dizammilu, ditemani. Jadi kasih semangat saja sama Khadijah. Dan Khadijah pula yang rela ditinggal sama suaminya untuk beribadah, berdakwah. Padahal tugas seorang suami adalah mencari nafkah. Karena memang sebelum itu Rasulullah sudah mencukupi semua kebutuhan duniawinya. Plus memang Khadijah juga bukan orang kere, pengusaha, saudagar. Inilah Khadijah. Begitu istimewanya Khadijah sampai Allah memberikan salam langsung kepada Khadijah. Semoga bapak-bapak di sini juga mampu nanti punya istri yang mampu dibimbing, dan bapak juga mampu membimbing. Ini Khadijah. Kita sudah jelaskan tentang Khadijah dulu, mulai dari lamaran sampai kemudian perjalanan Khadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam'un urifu fi tarikh al-Islam bis-sabiqin al-awwalin wa fi muqaddamatihim zawjatun nabi ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid wa maulahu Zaid bin Haris bin Syarahil al-Kalbi. Yang kedua adalah Zaid bin Haris, dan yang ketiga ibnu ammihi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan tempat istimewa. Wa kana sabiyan ya'ishu fi kafalatir Rasul, karena Ali saat itu masih kecil dan dirawat oleh Rasul, dididik oleh Rasul, sampai kemudian Ali bin Abi Thalib mendapatkan kepercayaan untuk menempati tempat tidurnya Rasul saat Rasulullah melakukan perjalanan hijrah. Dikasih selimut Rasulullah. Bukan cuma kepercayaan menduduki. Coba bapak disuruh Pak Nur disuruh duduk di kursi istana presiden, bangga nggak Pak? Enggak ya, maaf. Lo ini disuruh nidurin tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semalaman doang, tapi bukan untuk berbahagia tidur di sana, karena siap-siap akan ada pedang yang menghunus di sana. Wah, ini kan hebatnya keberanian Ali bin Abi Thalib. Apakah kemudian ketika diperintahkan oleh Rasulullah tidur di situ, gantikan saya, terus karena tapi tahu bahwa memang akan ada orang-orang yang mendoliminya, tapi dengan tegas dan dengan hati yang luar biasa diikutin, selamat tapinya kan. Sampai kemudian besarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi orang tercerdas dan terberani, paling berani. Jadi dari semasa kecil gak pernah namanya menyentuh kemusyrikan, karena memang kecil belum mumayyiz, dididik oleh Rasulullah, sampai kemudian masa dewasanya pun sudah begitu masuk, begitu dewasa sudah ada Islam dengan wahyunya Allah melalui Jibril kepada Muhammad, dan Muhammad menyampaikan, sampai kemudian Ali bin Abi Thalib masuk memeluk Islam di usia balik-baliknya. Artinya kan nggak pernah kemusyrikan kan. Wasadiquhu al-Hamim Abu Bakrin As-Siddiq, dan temannya Rasulullah, sesepuhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum.
aslama haula fi awwal yaumid dakwah. Ini orang yang paling pertama yang mempercayai dakwah Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah sudah dakwah, langsung ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Maka yang mempercayai ini semua siapa? Ketika Rasulullah mengucapkan saya adalah seorang nabi, siapa? Khadijah, Zaid bin Haris, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang mulia semua. Thumma nasyata Abu Bakr fi da'wati ilal Islam. Kemudian karena tahu kawannya ini memang membawa risalah nabawiyah. Ingat, saat itu Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Orang yang ditakuti, bukan ditakuti, disegani dan dihormati karena julukannya dengan Al-Amin. Jadi terpercaya dari mulai perilaku sampai dengan omongan. Gak mungkin dia berbohong. Kayaknya mustahil dia berbohong. Contoh, Pak Iwan biasa kayak begini orangnya, kayaknya gak mungkin kalau begitu. Nah, hampir gak gitu. Dan Rasulullah Al-Amin, terpercaya. Hampir gak mungkin ada kebohongan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kan karena terbiasa kayak begini, ya dicap kayak gitu misalnya. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau untuk berbuat begini. Tahu ya Pak ya? Yang penting begitu aja udah. Dan yang pertama, kemudian Rasulullah pun membantu Rasulullah dalam berdakwah. Wa kana rajulan muhabbiban. Orang yang lembut, orang yang pecinta dan mudah. Jadi gampang aja Pak. Kan jadi orang itu nggak ribet, Bos. Gampang aja tuh Abu Bakar. Orangnya pendiam, bukan pendiam, orangnya pecinta, orangnya nggak ribetan lah gitu. Kan ada orang itu di apa-apa tuh ribet lah. Kalau orang tuh cuma dikit-dikit prosedural, apalagi itu administratif dan lain sebagainya. Dza khuluqin wa ma'rufin, punya akhlak yang baik dan termasyhur, ma'ruf. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lifunahu li'ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalatihi. Dan Abu Bakar itu juga terkenal dengan orangnya yang orang-orang itu datang ke beliau itu untuk minta pendapat, Pak, ilmu, minta wejangan, Pak, sesepuh, wa tijarati, dan juga karena tijarahnya, perdagangannya, wa husni mujalasatihi, dan baik pergaulannya. Faja'ala yad'u man yathiqu bihi min qaumihi mimman yakhshahu wa yajlisu ilaihi. Dia contoh ginilah, beliau itu kan pejabat, Pak. Waktu itu orang terkemuka, maksudnya dekat dengan orang-orang. Jadi banyak teman-temannya. Dia kalau sudah mempercayai Rasulullah, waktu itu belum As-Siddiq, baru Abu Bakar aja. Karena mempercayai Rasulullah, kalau julukan As-Siddiq itu kapan? Saat Rasulullah setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka kemudian beliau berdakwah dengan kawan-kawannya, mendakwahi saudagar-saudagar. Salah satu yang didakwahi adalah karena memang beliau juga pedagang, punya karib juga memang pedagang, bahkan saudagar, namanya Utsman bin Affan. Didakwahin Utsman, oh gitu ya. Itu ada Muhammad tuh Al-Amin, kan dikenal. Oh Muhammad yang Al-Amin itu ya, betul Al-Amin. Oh, cuman ginilah ngobrol kayak gini. Ente tahu kan dia itu kan Al-Amin kan, nggak pernah bohong. Nah kali ini dia bilang bahwa dia nabi gitu. Dan kan dari dulu memang kita tahu dia itu nggak pernah namanya nyembah
Manat, Lata dan Uzza. Menurut ente gimana? Kalau dipikir-pikir ya juga sih gitu. Pribadinya tenang, percaya, dipercaya dan percaya, dan juga selalu berkata-kata bijak. Kayaknya benar juga sih ya. Dengan dakwah-dakwah semacam ini, biasa nyantai kayak gini, kita ngariung kayak gini, akhirnya diputuskanlah Utsman untuk meninggalkan Manat, Lata dan Uzza dan semua perbuatan kesyirikan, lalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Udah berapa orang tuh? Khadijah, Zaid, Ali, Abu Bakar dan Utsman. Udah 5 orang. Jadi pertama kali Utsman, yang lain memang ikut langsung dari Rasulullah SAW. Hari itu juga percaya dengan Rasulullah. Nah, beres Utsman, datang lagi ke teman pedagangnya yang saudagar juga. Ingat lagi-lagi, yang ditargetin adalah para pengusaha. Utsman udah berhasil. Yang kedua, datang ke Zubair bin Awam. Utsman udah, Zubair, ente gimana menurut ente? Utsman tuh udah oke deh. Ya menurut aneh kalau dipikir-pikir ya iya juga sih memang. Muhammad itu kan memang aneh kenal alamin lah. Pernah juga berinteraksi berdagang sama aneh kan gitu. Itu bahasa kitanya gitu kan. Ngegampanginnya kayak gitu. Ya memang alamin saya percaya. Singkat cerita masuk lagi Islam. Udah berapa orang udah? 6. Enak kan ngapalinnya? 1 siapa tadi? Khodi, 2 Zaid, 3 Ali, 4 5 6 Zubair bin Awam. Itu pengusaha Pak, miliarder pada zamannya dan sampai sekarang. 1 Utsman, 2 Zubair bin Awam. Bahkan ada penelitian yang memang kekayaan Zubair saat itu lebih kaya. Ingat, Utsman bin Affan terkenal dengan membeli sumur orang Yahudi. Dulu sejarahnya, kebaikannya untuk berwakaf. Sementara kehebatan Zubair bin Awam itu terkenal dengan apa? Waktu itu amblas semuanya modalnya. Dia nggak punya modal, cuma memang cerdas orangnya. Cukup dia tunjukkan ke pasar, di situ dia akan mengembangkan usahanya. Ditunjukin ke pasar dari Mekah ke Madinah kan, uangnya sudah nggak ada maksudnya. Hijrah habis-habisan, total hijrah, datang ke Madinah. Di situ dia mulai mengembangkan usaha. Dia nggak tahu buat ngapain, cuman bilang sama sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor, tunjukkan saya ke pasar. Ditunjukin ke pasar, udah usaha di situ dagang sukses lagi. Memang ada bakat turunan. Kan ada orang kayak gitu ya. Ada orang yang memang begitu usaha punya modal dikit, berkembang langsung ngembang. Turunan dan juga skill dari Allah dikasih. Ada orang yang modal berkali-kali gulung tikar berlipat-lipat, ada yang kayak gitu, ya kan Pak? Ada orang yang nggak punya modal, cuma usaha sekali mau usaha bangkrut selamanya, nggak mau kerja lagi, nggak mau usaha lagi. Utsman bin Affan sudah oke. Zubair bin Awam, kenapa matiin aja Pak? Zubair bin Awam juga sudah Islam. Maka yang kemudian target selanjutnya adalah kawan-kawannya lagi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Udah berapa tuh? 7. Khadijah, Zaid, Ali, Abu Bakar, Utsman, Zubair bin Awam, dan yang barusan Abdurrahman bin Auf. Udah berapa? 7. Oh, keliling lagi sampai kemudian kepada pemuka-pemuka lagi, sampai kemudian datanglah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat terkenal juga, termasyhur juga. Abdurrahman bin Auf terkenal juga saat itu. Jadi yang ditarik itu kepalanya Pak. Bahkan Bapak nanti kalau mau ngapa-ngapa itu kepalanya.
jangan buntutnya. Pegang buntut, palanya gigit. Nah kalau bapak pegang kepala, yang goyang lah buntut nggak ngaruh, bakalan ngikut, diem kan, kepalanya dimatiin diem kan. Tapi kalau bapak pencet buntutnya masih bereaksi yang atas, tapi kalau dipencet palanya yang ini paling ngebiat-biat dikit doang, habis itu goyang-goyang dikit doang, nggak ngaruh loh, nggak ngaruh. Nah, ini strategi dakwah Rasulullah. Saudara-saudara sudah sepakat semua, oke, langsung ke pemuka-pemuka. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai kemudian masuk Islamlah Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah. Udah berapa orang, Pak? Udah berapa? 8 orang. Siapa pertama? Khadijah. Dua Zaid bin Harisah. Saya ngetes doang ini biar hafal semua. Biar hafal aja, Pak. Biar hafal kita orang-orang kayak begini. Habis saya suruh ngapalin nasab, Bapak bingung. Yang penting gak banyak nih orang yang kita hafalin, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan Rasulullah. Emping, Pak. Khadijah, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Ali, muda, tampan, pemberani, dan pintar. Ana babul ilmi, aku ini pintu ilmu untuk menuju kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ali. Tapi tawaduknya beliau apa? Ana abdu man 'allamani, harapan aku ini hamba buat siapapun yang mengajariku walaupun satu huruf. Itu tawaduknya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali masuk Islam siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang. 4 orang ini ngebantuin dakwah Rasulullah, maka masuk Islam siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan punya teman lagi saudagar kaya namanya Zubair bin Awam, masuk Islam. Udah berapa orang? 6. Zubair bin Awam masuk Islam, masuk lagi para pejabat-pejabat tinggi, Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Tolhah bin Ubaidillah. Udah berapa orang, Pak? 9. Gampang kan ngapalnya? 9 apa 8? 9 Khadijah. Ulangi ini, kita ulangi ini. 9 apa 8 sih? Khadijah, terus Zaid, terus Ali, terus Abu Bakar. 4 orang ini ngebantuin dakwah Rasulullah, maka masuk Islam lah Utsman, terus Zubair bin Awam, terus Abdurrahman bin Auf, terus Tolhah bin Ubaidillah, terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah hafal, gampang kan? Cuma ngapal cuma segitu orang. Berapa orang tadi, Pak? 9. Udah. Cuma ngapal segitu doang susah bener. Tapi sekarang sudah hafal kan? Nah, coba Bapak ngapal. Enggak, ini gampang ngapalnya, Pak. Masalahnya 9 orang ini berjasa semua dan gampang semua nyebutnya. 4 orang ini yang berjasa dalam dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman pedagang. Dari kalangan perempuan ada siapa? Khadijah, pedagang, dihormatin sama kaum ibu-ibu. Aman, Pak, dakwah Rasulullah ada. Dari kalangan pemuda ada siapa namanya? Ali. Semua segmen ini kita pelajari dakwahnya Rasulullah. Setelah itu belum ada perempuan, ada anak kalangan muda. Kita butuh, Pak, siapa namanya? Orang tua. Biar kata orang tua itu orang tua, biar kata juga begitu, kenapa orang tua tetap. Maka jangan di papajar nih. Hati-hati keramat loh. Kadang-kadang konyol sih, baru pinter dikit, baru bisa baca kitab dikit udah konyol bener kita. Nah, orang tua udah seakan-akan gitu. Lu nggak ada apa-apanya pada pengalaman hidup, nggak bisa dibohongin itu. Rasulullah didukung sama Abu Bakar bin Siddiq. Ternyata Abu Bakar, Khadijah
itu 3 kalangan sudah mewakili. 1 perempuan, 2, 3 belum cukup, belum. Maka Rasulullah kemudian berdakwah melalui sahabat-sahabat ini sampai kemudian siapa namanya? Pengusaha Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun pengusaha terkenal, Pak, dan memang koleganya Khadijah pula dan koleganya Abu Bakar Siddiq, sama-sama pengusaha. Cuman memang yang paling termasyhur adalah Utsman. Loh, Utsman orang kaya, Pak. Enak, sekali nunjuk jadi. Coba kalau pas sore nunjuk, siram pakai air nanti Bapak. Orang kaya gitu enak, sekali nunjuk jadi. Enak tuh nunjuk. Nah, kalau di itu kan ada 5 ini kan, ini jari kelingking kita ini. Utsman punya kawan juga pengusaha, diajakin lagi masuk Islam. Loh, dakwah butuh modal. Orang-orang ini menyokong. Rasulullah kan nggak mungkin tiba-tiba ke Gua Hiro meninggalkan istrinya kalau nggak ada modal. Sementara perbekalan Khadijah banyak, perbekalan Rasulullah banyak sebelumnya. Utsman bin Affan masuk, maka paling berjasa Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Kemudian itu kenapa, Pak? Utsman bin Affan. Dan masuk Islam pula Zubair bin, masuk lagi kemudian kepada pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat lainnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah. Udah berapa orang sih, Pak? 9 apa 8? Yang benar nih. Khadijah, Zaid, Ali, Abu Bakar, 4 ya. Terus Utsman, Zubair, Abdurrahman, terus Sa'ad, terus Thalha. 9 orang-orang yang berjasa dalam Islam. Mereka ini disebut dengan sabaqunan nasa, hum ar-ra'ilul awwal wa tali'atul Islam. Generasi awal wa tali'atul Islam, dan juga awal-awal masa kemunculan Islam kembali yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan mereka tentu berat. Loh, di mana orang pemberaninya? Belum. Nanti ada dari sisi kalangan orang-orang galak maksudnya. Kalau dulu preman, ya preman baru boleh nyebut preman ini. Siapa? Umar. Waktu belum masuk Islam dia preman gitu. Tapi masuk Islam jangan nyebut preman. Karena konotasinya apa? Negatif kan. Ya memang sebelum masuk Islam negatif, memang preman tuh Umar bin Khattab. Tapi begitu masuk Islam, predikatnya bukan lagi preman, singanya Rasulullah. Singanya Islam. Selain memang nanti ada Khalid bin Walid, pedangnya Rasul. Yang paling berani maksudnya. Hampir semua peperangan itu nggak pernah kalah. Jadi pandur macam-macam, hati-hati. Belum nanti. Targetnya adalah ibu-ibu. Siapa ibu-ibu? Ya memang istrinya sendiri maksudnya, mendukung. Kalangan muda, yang tua dan pengusaha. Aman deh itu. Tsumma tala haula amin hadhil ummah. Sampai kemudian masuk Islam lagi dengan dibantu oleh dakwah-dakwah para sahabat-sahabat tadi, as-sabiqun al-awwalun ini. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dari Banil Haris bin Fihr.
Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dan istrinya Ummu Salamah, dan Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un Al-Jumahi, dan saudaranya Qudamah dan Abdullah. Dan masuk Islam pula Ubaidah bin Haris bin Muttalib bin Abdi Manaf. Kemudian memeluk Islam pula Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah bintul Khattab Al-Adawiyah, saudara dari Umar bin Khattab. Yang dulu nanti kita akan ketemu kisah Umar bin Khattab masuk Islam, yang dua-duanya membaca Al-Quran dengan surah Toha di kertas-kertas, bukan kertas, di mana itu pelepah. Saudaranya Umar bin Khattab. Wa Khabbab bin Al-Urthi At-Tamimi, dan Ja'far bin Abi Talib, dan istrinya Asma binti Umais, Khalid bin Sa'id bin As Al-Umawi, dan istrinya Aminah bintu Khalf, dan saudaranya Amru bin Sa'id bin As, Hatib bin Haris Al-Jumahi, dan istrinya Fatimah bintul Mujallil, dan saudaranya Al-Khattab bin Haris, dan istrinya Fukaihah bintu Yasar, dan saudaranya Ma'mar bin Haris, dan Muttalib bin Nasr Az-Zuhri, dan istrinya Ramlah bintu Abi Auf, wa Na'im bin Abdullah bin Anham Al-Adawi, wa haula kulluhum Quraisyiyun min butuni wa afkhad syatta min Quraisyin. Dan inilah orang-orang yang mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minas sabiqin al-awwalin ila al-islam min ghairi Quraisyin, dan dari orang-orang selain Quraisy Abdullah bin Mas'ud Al-Hudaili, Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, Abdullah bin Jahash Al-Asadi, dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahash, wa Bilal bin Rabah Al-Habashi, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Imar bin Yasar Al-Anasi, wa abuhu, dan bapaknya Yasir, wa ummuhu, dan ibunya Sumayyah, wa Amir bin Buhairah. Ini dari selain Quraisy. Wa mimman sabaqa idal Islam minan nisa ghaira man taqaddama dzikruhunna. Siapa yang masuk Islam kecuali yang tadi kita bacain dari kalangan perempuan: Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, Ummul Fadli Lubabah Al-Kubra bintul Haris Al-Hilaliyah, Zauj Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa haula ma'rufun bis-sabiqin al-awwalin wa yasir ba'da at-tatabbu wal istiqdar anna 'adad al-mawsufin bis-sabq ila al-islam wasala ila 130 rajulan wa imra'atan. Jadi di awal-awal dakwah sukses Rasulullah, walaupun masih taraf sembunyi, berapa orang? 130 laki-laki dan perempuan. Tapi yang pasti yang termasyhur adalah yang tadi di awal, jasa-jasanya 8 orang ini. 8 itu berarti Khadijah nggak dihitung, atau 9 orang dengan Khadijah. Subhanallah. Dakwah pertama Rasulullah cuman segitu dari sekian banyaknya, tapi itu sudah tergolong, dan itu banyak, Pak. Dalam kurun berapa lama? 3 tahun. Jadi di Darussalam baru pengajian berapa lama ini, Pak? Jangan berharap banyak dulu. Nabi Nuh alaihissalam berapa lama? 10 tahun 1 orang. 10 tahun 1 orang. Rasulullah 3 tahun cuman dapat 130, itu pun yang termasyhur dari ada yang dari luar, ada yang dari dalam, dan plus sama saudara-saudaranya.
Itulah dakwah beratnya. Maka di awal tadi saya bilang, kemarin wali rabbika fasir, Muhammad, dakwah itu karena Allah ya, dan sabar, isbir. Karena udah mah nggak apa-apa, bukan karena urusan duniawi, dan akan dibenci. Pasti ada yang membenci, ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti itu, apalagi sudah mencakup hal yang menyinggung pribadi misalnya. Kenapa? Ada yang tersinggung, ada yang makan riba, ceramah tentang fikih muamalah riba, kesinggung nggak mau ngaji. Banyak kayak gitu, Pak. Tapi itulah kebenaran yang disampaikan. Loh, lagi ceramah soal ini, kesinggung di sini nggak mau ngaji lagi. Gua bang nggak mau begini di kampung-kampung begitu sering tuh. Padahal lagi nyeramain yang benar. Artinya kenapa? Mencari ceramah yang sesuai selera dan hati. Berat, Pak. Menjadi pendakwah itu wali rabbika fasbir. Maka Rasulullah itu memiliki bukan hutang budi sih, punya sahabat-sahabat tuh yang luar biasa ini. Berapa lama, Pak? 3 tahun, Pak. 3 tahun Rasulullah dakwahnya ngumpat-ngumpat. Masuk Islam yuk. Jadi Utsman ketemu Zubair bin Awam, ngobrol aja berdua. Orang punya saudara tuh habis dagang, habis jualan nih ceritanya ini saya ngegampangin aja, nggak pakai gini intinya mah. Ya, ente kok udah jarang lagi sih ke tempel sana, apa tempel tuh? Apa Pak? Kuil lah misalnya. Candi lah kuil. Menyembah Lata dan Uzza. Aduh, mohon maaf Wam. Namanya Zubair bin Awam kan. Ini ngobrol bahasa gampangnya aja. Iya, mau udah jarang sono, kenapa nggak tahu? Karena sekarang udah nggak yakin aja ke sana kita, hati itu nggak serak aja. Loh kok gitu kan? Sawat Karim tuh teman ngobrol bisnis gitu kan. Kan kalau bisnis kan jangan ngomong bisnis mulu, main golap gitu kan, sambil main golap lah ibaratnya. Orang kaya Pak, mau apa juga enak-enak aja ya kan. Utsman sama Zubair bin Awam orang kaya, mau ngapain lagi kan hidupnya ya, sambil ngobrol main golap pun enak gitu kan, sambil nyantai ngopi iya kan, ngerokok, makan kue gitu, udah nyantai aja nyantai. Iya udah nggak tahu bawaannya udah nggak enak aja ke sana gitu, kayak dibodohin tuh ya gitu. Maksudnya dia apa Utsman ngobrol gitu kan? Dah coba aja ente sembah. Itu ada Manat Lata Uzza. Itu kan dibuatin sama si Anu. Tangannya kotor habis ngobel apa udah bikin patung. Disembah sama kita. Bisa apa gitu kan? Ya terus kalau ente nggak nyembah ente mau ngapain gitu? Ya itu kemarin habis ngobrol sama Muhammad. Muhammad kan anaknya Abdullah, iya, cucunya Abdul Muthalib. Wow. Apa katanya? Ya itu kalau dia kan jarang ngebohong, tiba-tiba, dan juga karakternya juga bagus, dan dia kan lakinya siapa ya? Khadijah kan kolega kita juga itu kan gitu. Nah tiba-tiba dia bilang dia membawa risalah yang baru, namanya Islam, dan dia mengaku sebagai nabi. Gimana nih? Dah, ini orang kan jarang ngebohong. Masa kali ini dia ngebohong? Perangainya bagus, bisnis juga sukses dia. Cuman sekarang memang udah nggak bisnis, dia jarang lagi nih karena jarang kumpul sama kita. Karena kemarin katanya ke jalan-jalan, bukan jalan-jalan, padahal lagi mencari wahyu kan. Ini bahasa kita aja gampang. Oh, ya sudahlah. Anda nggak pikir panjang, Anda buang tuh Manat, Lata dan Uzza, masuk Islam aja udah. Waduh, kan Zubair penasaran kan, ini dakwahnya begini nih. Jadi nggak langsung dakwah kayak begini Pak, pelan-pelan. Datang ke bapak udah Pak, jangan begitu jadi orang, udah tua. Ya. Ingat, sadar Islam. Zubair bin Awam mencari tahu. Ingat Pak, Zubair bin Awam bukan orang bodoh. Kenapa? Karena pengusaha sukses. Utsman bin Affan juga pengusaha sukses. Jadi nggak sembarangan. Oh, masuk Islam Zubair bin Awam. Terus yang kayak gini-gini nih dakwahnya, bisir namanya, dakwah sirriyah. Berapa lama? 3 tahun Pak. Karena kalau terang-terangan nanti ketemu Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Umar bin Khattab, siapa lagi? Umar kalau udah ada aja mau digorok gara-gara masuk Islam. Disangkanya ngeberakin tuh adenya. Sama menantunya sama iparnya kan. Tapi hidayah Allah
Umar itu nggak pakai bak bik bak begitu mendengar ayat Allah asyhadu an la ilaha illallah. Beda kan? Hidayah Allah itu berbeda-beda. Dari semua rangkaian sahabat Nabi, hidayah Allah itu berbeda-beda. Abu Bakar Siddiq nggak pakai bak bik bak Islam. Abu Bakar Siddiq karena memang sudah tahu perangai Rasulullah. Umar bin Khattab nggak pakai gue pokoknya, kagak terima gue pokoknya. Tapi dengan hidayah Allah cukup mendengarin ayat Allah. Maka jangan remehkan sesuatu yang kecil. La tahtakir, yang paling kecil. Jangan kau rendahkan sesuatu kebaikan walaupun kecil. Ini yang kayak gini-gini ini kecil kan Pak. Jangan remehkan, siapa tahu inilah yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tenang, berkah dan lain sebagainya. Coba kalau bapak-bapak full kerja aja, nggak ada ngaji sama sekali, kayaknya hidup tuh nggak berwarna kan Pak. Kecuali bapak memang warna bapak ke diskotik, kemudian lagi Pak ke kafe, ya itu urusan masing-masing dah. Nah kalau kita meyakini adanya surga dan neraka, kemudian memang jalannya Allah adalah dengan kita beribadah, dan kita beribadah itu harus pakai ilmu, maka dengan cara seperti ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh perjalanan Rasulullah. Jadi jangan takut Pak. Ya Pak, kan saya bilang prinsip saya mau 2 orang 3 orang hanya jalan aja udah kalau udah komitmen. Kecuali saya datang ke sini nggak ada orang yang mau ngomong sama siapa saya. Lah, ya kan? Live sendiri apa sih? Ya kalau live sih masih mending gitu kan. Ada jamaahnya di belah sono. Lah kalau di sini nggak ada, yang ngesut nggak ada, jamaah kagak ada. Lah dikata apa kita? Ya kan? Nah itulah yang disebut dengan dakwah pelan-pelan. Rasulullah sendiri pelan-pelan, mahlan. 8 orang atau 9 orang ini juga pelan-pelan didakwahi sama Nabi Muhammad. Tapi yang jelas dengan penuh kepercayaan. Maka mudah-mudahan orang-orang sahabat Nabi Muhammad terbaik ini adalah orang-orang unggulan, memang sudah dijamin masuk surga. Pertama Khodi, kedua Zaid, ketiga, keempat dilanjutkan, lalu kemudian terakhir Tolha bin Ubaidillah. Apal semua, alhamdulillah, apalin nih orang-orang hebat. Pertama kali masuk Islam, pertama kali dakwah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, percaya mereka. Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Sa'ad bin Nabi, Tolha bin, ada lagi enggak? Cukup. Kalau sudah cukup, jam 6:15 juga sudah cukup dari kita. Pelajaran hari ini nih hafal semua sekarang kan? Bapak mungkin sudah tahu sebelumnya, tapi susah hafal, sekarang sudah hafal kan? Insyaallah minggu depan kita tambahin lagi hafalannya. Ya kalau hafal sejarah harus hafal itu Pak. Yang tadi saya gak perlu hafalin lah, karena memang banyak banget, bingung Bapak. Tapi kalau udah hafal nggak apa-apa, yuk 130 orang mau silahkan, saya enggak. Sudah cukup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.